Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas kegiatan belajar 3, yaitu mengatur perangkat menggunakan software. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didikku menjelaskan pengaturan perangkat menggunakan software. B. Uraian materi. 1. CLI Command Mode. CLI Command Mode Interface adalah satu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan struktur berhierarki. Struktur ini membutuhkan user untuk memasuki satu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Perintah-perintah dalam CLI hanya berlaku untuk satu mode saja, sehingga apabila user tidak dalam kondisi mode tersebut, maka user tidak dapat memberikan perintah tersebut ke router. Administrator memberikan perintah ke router melalui software Terminal Emulation Hyper Terminal. Perintah tersebut dilakukan sesuai dengan prompt yang menandakan pada mode mana router sedang bekerja. 2. Mengkonfigurasi nama router. Ketika pertama dikonfigurasi, router harus diberi nama yang unik. Tugas ini dapat dilakukan pada Global Configuration Mode. Perintahnya adalah sebagai berikut, seperti yang tertulis di bawah ini. 3. Mengkonfigurasi password router. Password membatasi akses ke router. Passwordnya seharusnya dikonfigurasi untuk jalur virtual, terminal, dan konsol. Password juga digunakan untuk membatasi akses ke privilege mode sehingga hanya user yang berhak saja untuk mengaksesnya. Perintah di bawah ini digunakan kepada port konsol. 4. Menjalankan perintah show. Ada banyak perintah show yang dapat digunakan untuk memastikan isi dari konfigurasi yang telah diberikan. Pada privilege maupun user mode dapat diketik perintah show untuk menampilkan perintah apa saja yang dapat dijalankan setelah perintah show. Di bawah ini ada beberapa contoh perintah show yang dapat dijalankan. Yang pertama ada show interface, kedua ada show control serial, ketiga ada show clock, keempat ada show host. Keempat tadi yang saya sebutkan di bawah ini adalah beberapa contoh perintah show yang dapat dijalankan oleh user. Kelima, mengkonfigurasi interface. Serial interface dapat dikonfigurasi melalui konsol atau jalur virtual terminal. Keenam, menyimpan dan menghapus konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan di NVRAM menggunakan perintah di bawah ini. Dengan memberikan perintah itu, maka konfigurasi yang sedang berjalan, maka konfigurasi akan dipanggil lagi apabila router mati. Untuk menghapus konfigurasi yang sudah disimpan di NVRAM menggunakan perintah di bawah ini. 7. Mengkonfigurasi hostname resolution. Hostname resolution adalah proses di mana sistem komputer mengasosiasikan nama host dengan IP address untuk menggunakan hostname untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan lainnya. Router harus mampu mengasosiasikan hostname dengan IP address. Daftar yang berisi hostname dan IP address yang berasosiasi dengan disebut host table. 8. Yaitu mengkonfigurasikan static root. Static root dikonfigurasi dengan memberikan perintah IP root. Ada 3 jenis static root yang dapat digunakan, yaitu menggunakan interface sebagai gateway. 9. Mengkonfigurasi RIP, Routing Information Protocol atau RIP dikonfigurasikan dengan memberikan perintah. 10. Mengkonfigurasikan ekskapulasi HDLC. Ekskapulasi HD Vault yang digunakan HDLC jika interface serial telah dikonfigurasikan dengan protokol enkapsulasi lainnya dan ekskapsulasi harus dirubah kembali menjadi HDLC. Maka langkahnya adalah 1. Dari user ketik mode enable, 2. Dari privilege mode ketik konfigurasi terminal, 3. Ketik interface nama interface, contoh serial interface serial 0.4. Mengkonfigurasi enkapsulasi PPP. Langkah untuk mengkonfigurasi PPP: 1. Dari user mode ketik enable, 2. Dari privilege mode ketik konfigurasi terminal, 3. Ketik interface nama interface, contoh interface serial 0.4, ketik encapsulation PPP. Software dan mungkin secara signifikan berakibat pada performa sistem. Konversi tidak dianjurkan jika besar trafik berisi file terkonversi, contoh zip dan rar.
Selanjutnya, untuk memonitor rusaknya data pada jalur dan mencegah looping frame, lakukan langkah sebagai berikut. 1. Dari user mode, ketik enable. 2. Dari privilege mode, ketik configure terminal. 3. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial 0.4, ketik encapsulation ppp. 4. Ketik ppp quality percentage. Perintah berikut ini selanjutnya layanan load balancing melalui multiple link. 1. Dari user mode, ketik enable. 2. Dari privilege mode, ketik configure terminal. 3. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial 0.4, ketik encapsulation ppp. 2. Dari privilege mode, ketik configure terminal. Selanjutnya ketik username, nama password, serial cat, nama diisi nama host dari remote router case sensitive. Secret pada router Cisco, secret password harus sama dengan dua router. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial 0.5, ketik encapsulation ppp, ketik ppp authentication. Jika CAP dan PAP di enable, kemudian metode pertama akan diminta selama proses fase negosiasi jalur. Jika sama, maka menyarankan menggunakan mode kedua jika menolak metode pertama. Rangkuman dari materi yang saya paparkan tadi. Yang pertama, CLI, Command Line Interface, adalah suatu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan struktur berhierarki. Struktur ini membutuhkan user untuk memasukkan suatu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. 2. IOS menyediakan sebuah command interpreter yang disebut dengan executive exec. 3. User exec mode membolehkan hanya beberapa perintah monitoring terbatas. 4. Privilege exec mampu mengakses seluruh perintah router. Mode ini dapat dikonfigurasi untuk membutuhkan password ketika user akan mencoba mengaksesnya. 5. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. 6. Setelah proses instalasi dan konfigurasi jaringan selesai, jaringan haruslah dites untuk melihat apakah instalasi, mulai dari memasang kabel sampai dengan konfigurasi sistem secara software, telah dilakukan dengan benar dan bisa beroperasi dengan baik ataukah belum. Jika belum, berarti ada kesalahan yang haruslah diperbaiki. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, semoga dapat dipahami.